Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bahas mengenai do and don'ts bagi penderita eksim. Mau tahu? Stay tune ya. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai do. Apa saja yang harus dilakukan oleh penderita eksim. Yang pertama harus sering ataupun rutin menggunakan pelembab, terutama sehabis mandi ya, karena setelah kita mandi itu kelembaban kulit kita biasanya berkurang sehingga kulit kita menjadi kering dan harus segera kita kembalikan kelembabannya menggunakan pelembab. Gunakan pelembab yang sesuai bagi kamu ataupun yang cocok bagi kulit kamu. Yang kedua rutin berjemur. Nah, rutin berjemur ini untuk apa sih? Untuk mendapatkan vitamin D yang cukup ya bagi tubuh kita. Karena ada artikel penelitian yang mengungkapkan bahwa kalau kadar vitamin D kita itu kurang, itu nanti akan berrelasi dengan masalah kulit. Contohnya eksim. Jadi makanya kita perlu memberikan tubuh kita dengan asupan vitamin D dengan cara berjemur, ataupun kalian bisa minum suplemen vitamin D3. Atau untuk lebih akuratnya lagi, kalian bisa cek dulu kadar vitamin D3 kalian di laboratorium, sehingga nanti bisa tahu apakah kalian perlu minum suplemen D3 gitu ya. Yang ketiga meminum probiotik. Nah, sudah banyak sekali ya penelitian-penelitian yang mengungkapkan bahwa dengan rutin meminum probiotik ini dapat pula meningkatkan imun kita, sehingga nanti kalau imun kita itu bagus gitu, jadi nanti risiko ataupun kondisi alergi itu akan jarang muncul gitu ya. Yang keempat ini adalah rutin berolahraga. Jadi kita perlu berolahraga supaya badan kita juga lebih sehat, dan juga dengan adanya berolahraga itu kita dapat menghindari stres. Yang kelima jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan juga menyehatkan bagi tubuh kita, supaya dari dalam tubuh kita sendiri pun fit dan sehat gitu ya. Yang keenam ini kalau misalnya kalian berada atau sering berada di ruangan ber-AC, ini penting untuk melakukan hal ini. Jadi waktu itu sedikit cerita, waktu saya ke dokter kulit saya menyarankan jika berada lama dalam kondisi ruangan ber-AC, untuk menjaga kelembaban kulit kita itu tetap terjaga alias tidak kering, kita dapat mensiasati menyiapkan ember dan mengisi ember tersebut dengan air yang nanti dapat ditaruh di sudut ruangan atau di bawah meja atau dimanapun tempat yang aman sehingga tidak tumpah gitu ya. Nah, dengan adanya air berada di dalam ember itu dapat mengkondisikan kelembaban udara, sehingga diharapkan kulit kita itu tidak kering. Nah, yang selanjutnya ini jika kalian yang memiliki eksim di tangan, terutama di jari-jari ataupun di sela-selanya, itu kan suka sakit atau perih ya kalau misalnya terkena air sering-sering gitu, terutama bagi yang ingin mencuci. Nah, itu dapat menyiasatinya dengan menggunakan sarung tangan. Sebelumnya bisa pakai hand body dulu gitu ya, sehingga tangannya tuh lembab terlebih dahulu gitu ya. Selanjutnya ini mengenai pakaian gitu. Jadi waktu itu saya cerita sedikit ya, waktu saya konsul ke dokter kulit, waktu itu saya pernah menggunakan baju berbahan rajut. Nah, berbahan rajut itu jadi beliau langsung mengomentari, jadi katanya selanjutnya jangan pakai bahan seperti ini lagi ya, karena bahan seperti ini tidak bagus untuk kondisi kulit kamu, karena dapat membuat masalah, mungkin menimbulkan gesekan atau sebagainya ya. Nah, kemudian beliau juga menyarankan untuk tidak menggunakan berbahan wool dan juga nilon gitu ya. Dan bahan seperti apa yang bagus untuk digunakan bagi penderita eksim? Jadi beliau mengatakan bahwa gunakan bahan yang berbahan adem gitu, nyaman dipakai, kemudian menyerap keringat, dan jadi beliau merekomendasikan menggunakan bahan katun gitu. Jadi berbahan katun itu aman untuk bagi penderita eksim gitu ya. Jadi pakaian berbahan katun itu adalah pakaian yang sudah sangat cocok atau pas bagi penderita eksim.
Nah, karena dari itu akhirnya tuh saya mulai mengubek-ubek lemari saya gitu ya, mengganti-ganti, mengeluarkan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan jenis kulit saya dengan mengganti dengan bahan katun yang ataupun sejenisnya yang adem dan nyaman bagi kulit saya. Nah, dari situ akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk membuat brand baju saya sendiri gitu ya, karena saya butuh untuk mengganti pakaian-pakaian saya dengan pakaian-pakaian yang berbahan katun. Kemudian akhirnya saya membuat brand baju saya sendiri yang basicnya itu adalah berbahan katun ataupun sejenis lainnya yang nyaman di kulit, yang tidak mengandung wool, nilon ataupun rajut tadi ini yang tidak disarankan tadi. Kemudian juga beliau menyarankan menggunakan baju yang tidak terlalu fit gitu, tidak terlalu ketat di tubuh gitu. Jadi yang yang cukup longgar gitu. Nah, dari itu saya tanamkanlah berbahan yang nyaman dan juga longgar di brand saya tersebut. Nah, bagi kalian yang mungkin juga pengen cari pakaian yang nyaman, yang adem gitu, yang dan juga cukup longgar, karena saya basicnya membuat brand saya ini adalah oversize, kalian dapat kunjungi brand saya itu Instagramnya ini Shoutfit ID. Kalian bisa cek, bisa pesan via WhatsApp ataupun juga di e-commerce seperti Shopee. Konsepnya ini unik banget deh dari Shoutfit. Jadi dia di bagian kancingnya tuh ada lace-nya, dan di bagian saku atasnya juga ada lace-nya gini, cakep ya. Tuh, ini tuh bahannya rayon Uniqlo. Udah gitu bagian si celananya tuh mirip kulot. Aku lagi pakai dress, motifnya vintage banget ya, dan ini dari Shoutfit. Dia bawahnya ada karetnya. Terus di bagian pinggangnya juga diserut gitu, tapi bukan es serut. Dan dia ada busui ininya.